Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan saham di analisa teknikal dan fundamental harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa, 11 Oktober 2022, hari yang mendung. Sama kayak cuaca akhir-akhir ini ya, marketnya mendung, cuacanya juga mendung, dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada channel Telegram untuk publik umum. Buat teman-teman yang mau subscribe, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Langsung saja kita akan masuk ke transaksi. Hari ini transaksinya juga masih oke. 11,824 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah kecil 26,5 miliar. Itu dominan di pasar nego. Pasar regulernya net sell 45,74 miliar, tapi di pasar nego ada net buy 72,24 miliar. Jadi total net buy-nya 26,5 miliar. Kalau kita lihat hampir semua market juga mendung ya. Dari Asia maupun US ini juga ada buka masih pada mendung. Jadi sepertinya masih bakal berawan dan hujan. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Ada Bank Mandiri 154,5 miliar, BBRI 119,9 miliar, Adaro 39,9 miliar, PTBA 30,4 miliar, Akra 26,1 miliar, Unitractor 22,5 miliar, Pegas 20,4 miliar, BBNI 15,9 miliar, INKP 12,8 miliar, ICBP 10,5 miliar, Inco 6,9 miliar, Film 5,5 miliar, Alfamart 4,4 miliar, Unilever 3,5 miliar, Indi 2,5 miliar, Cepin 2,1 miliar, MAPI 1,7 miliar, Dharma 4 miliar, MTEK 800 juta, dan WMPP 400 juta. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Ada Telkom 193,6 miliar, BBCA 109,9 miliar, Artos 25,2 miliar, Astra 15,9 miliar, MDK 15 miliar, Tower 14,9 miliar, KLBF 13,2 miliar, INDF 11,3 miliar, Sido 7,6 miliar, LPPF 6,6 miliar, ITMG 6 miliar, SMG 5,6 miliar, Indosat 4,5 miliar, Enak 3,9 miliar, INTP 3,4 miliar, HIL 3,3 miliar, Avia 1,9 miliar, dan Gudang Garam 400 juta. Oke, langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang masih melanjutkan kemarin. Ya, kemarin memang walaupun ada reject ya market kemarin, tapi terlihat belum terlalu kuat rejectnya, bodinya juga masih merah, dan hari ini melanjutkan penurunan kemarin. Tuh, closing tanpa perlawanan sama sekali di low-nya 6937. Melanjutkan konten kemarin ya, besok IHSG masih bakal uji area penentuan itu di sekitar 6926, karena kalau kita lihat support 0,5 di 6983 ini sudah ditembus dan sudah closing di bawahnya. Maka besok last stop adalah low pada tanggal 30 September. Ya, low 30 September itu bakal diuji besok, yaitu 6926. Kalau misalkan jebol, nanti kita tarik target lower low-nya. Cuman kalau misalkan bertahan, kalau misalkan jebol juga, ada next support di sekitar 6893 sampai 6869. Harusnya kalau menurut saya sini bakal jadi area penentuan 6893 ini, karena ada 0,618, dan yang lebih penting adalah trend line. Nih, ada trend line warna hijau. Cuman kalau misalkan besok dia sampai jebol 6869 ya next stop 6767 dan juga 6610. Tapi jeleknya kalau dia jebol 6893, artinya market kita sudah tidak uptrend pada time frame ini, karena saat ini dia masih berada dalam sebuah uptrend channel. Tapi kalau dia patah dari trennya, ya artinya dia sudah dalam fase sideways. Sidewaysnya yang mana? Sidewaysnya dari 7378 sampai 6600 rupiah. Kira-kira seperti ini area sidewaysnya. Ini kalau besok dia jebol 6893, IHSG bakal sideways di range ini. Sampai kapan? Sampai breakout atau breakdown. Jadi mungkin kalau sampai 6893 nya jebol ya, nanti spek buy-nya di 6767, kalau nggak di 6600 sekalian. Tapi kalau sampai jebol 6600, saya rasa market bakal jelek banget. Bahkan worst case scenario dia bisa ke 5.700 lagi ke target rising wedge-nya. Walaupun ini sebenarnya nggak rising wedge ya, tapi ini rising channel. Dan ya, kalau dia patah
bisa ke tempat dia start di sekitar 5.700. Saya nggak tebar fear dan memang market baru tidak kondusif ya. Cuman untuk menuju ke sana masih perlu banyak konfirmasi. Banyak area yang perlu dijebol dulu kalau memang dia mau ke 5.700. Selama belum konfirmasi masih potensi. Yang jelas untuk sekarang support masih banyak di 6893, 6767, baru terakhir di 6.600. Sampai 6.600 buy structure nggak jelek. Tapi kalau dia sampai jebol 6.600 baru saya rasa market kurang oke, seperti itu. Jadi ya sama, selalu batasi resiko, gunakan area-area tadi. Another view, kalau nggak salah besok juga bakal kena MA200 ya. Nah, wow, udah kena hari ini MA200. Jadi ya besok kita pantau aja apakah bakal jebol atau enggak. Kalau kita lihat dari pengalaman ya, di sini langsung rebound, di sini sempat jebol, konsol dulu kena trendline lalu rebound. Nah, besok bakal diuji. Kalau memang dia jebol 6926, perhatikan last defense 6893. Kalau dia jebol yang sini, baru prepare untuk market lebih dalam. Karena ya, dia officially patah uptrend, channel satu-satunya untuk saat ini. Ya bukan satu-satunya sih, kalau kita tarik lebih panjang lagi pasti masih banyak uptrend channel. Cuman ya untuk saat ini kan kita main di channel yang ini ya, warna hijau ini. Dan kalau dia patah bakal uji 6.600. Kalau dia jebol 6.600, structure bakal berubah di IHSG jadi pergerakan downtrend. Jadi itu selalu batasi resiko, gunakan area-area tadi. Dan ya kondusifnya kalau belum bisa trading di market seperti ini, amannya memang wait and see. Atau kalau beli ya beli spekulatif buy di area support kuat dan gunakan view dead cat bounce, seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja, seperti itu. Nah another view, kalau misalkan besok dia jebol 6926, kemana mas target lower low-nya? Target lower-nya di sini, lower low-nya di sekitar 6850 sampai 6800. 6850 ya berarti di area 786 sampai 618 lah, di tengah-tengah sini target penurunannya kalau dia jebol dari 6926. Yang penting besok kita lihat dulu responnya, mungkin sampai weekend ya, apakah IHSG jebol uptrend atau enggak. Kalau jebol ya prepare for the worst case scenario aja, melihat kondisi global yang masih kurang bagus, suku bunga naik terus, dan itu kan bakal jadi katalis jelek buat pasar modal. Jadi ya selalu batasi resiko. Untuk IHSG langsung aja kita masuk ke saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja. Kita mulai BBRI, kemarin udah saya bahas ya. So far belum saya revisi, nanti kalau dia ada pergerakan signifikan baru akan saya revisi lagi. Saya pengen coba cek Akra dulu. Yang hari ini berhasil naik 6%. Oke, hari ini Akra naik 6,02% dengan candle yang sangat solid dan volume yang bagus. Tuh, cakep Akra, walaupun kemarin tanggal 6 Oktober ini ada sell on strike yang cukup kuat ya. Cuman ternyata dia masih bertahan pada sebuah uptrendnya. Kalau kita lihat Akra ini saham yang cukup menarik ya, dimana dia sektornya itu minyak, katalisnya baru bagus, BTA pun dia juga dalam posisi yang bagus. Dia punya uptrend, baik itu major maupun secondary atau minor. Nih, yang major yang kuning, yang secondary atau minornya kita ganti warna biru. Tuh. Terakhir, Akra di sini konsol, dia sampai 1140, lalu menguat sampai 1440. Di sini dia kena uptrend line, lalu dia retrace dulu, kena lagi resisten, dia masih reject, dan hari ini dia merespon dari sebuah uptrend line. Low kemarin tuh sebenarnya memang di area support ya, 1330 itu dia kena area support klasik. Di sini ada area yang cukup kuat untuk si Akra dan juga kena sebuah uptrend line. Jadi memang suatu yang wajar kalau hari ini rebound. PR-nya sekarang adalah breakout high, yaitu mungkin kita bisa gunakan 1455 ya atau 1450 untuk konfirmasi si Akra. Kalau dia berhasil break 1450, saya rasa Akra bakal cakep banget. Nah, kalau saat ini sih view-nya masih dia belum breakout ya. Kalau kita buat sebuah downtrend nih, dia terlihat belum breakout. Jadi besok penentuan, kalau misalkan besok dia gak berhasil break, yang punya barang bawah mungkin bisa trailing stop karena takutnya ini adalah pullback. Tapi kalau dia berhasil breakout, target kenaikannya adalah ada di 1455 sampai low-nya kemarin ada di 1275. Nah, kira-kira sini adalah target dari si Akra 1530 sampai 1575. Kalau dia berhasil break 1450 sampai 1470. Nih, targetnya pas kena uptrend line atas lagi.
seperti itu. Tapi kalau dia berhasil break 155 itu bakal cakep. Kenapa? Karena untuk major uptrendnya dia di breakout, artinya slope menguat dan dia bakal ngikutin secondary uptrend garis warna biru ini, dan swing high mungkin sampai 1800 tuh di uptrend channelnya seperti itu. Nah, area support saat ini masih agak jauh, mungkin kita bisa gunakan 1335 ya untuk support saat ini, dan selama nggak jebol 1335 itu oke. Tapi kalau jebol 1335 dia bakal uji 1275. Kalau jebol yang 1275 itu baru jelek karena dia reversal, mungkin bisa ke target swing low-nya seperti itu. Jadi besok perhatikan karena Akra bakal menentukan arah, either dia breakout atau gagal lalu reversal ke bawah seperti itu. Perhatikan area krusial tadi. Tapi kalau kita perhatikan dari indikator lain kayak MACD dan lain sebagainya, belum ada divergen, which is artinya kenaikan masih kuat ya, didukung oleh market, tidak ada divergen, volume hari ini juga bagus, dan ya besok kita tunggu konfirmasi dari si Akra. Dilihat dalamnya, TA cakep, bandermologinya juga auto cakep, terjadi peak akumulasi hari ini, trendline juga bagus, dan ya ikuti TA-nya dan selalu batasi resiko. Untuk Akra, lanjut coba kita cek INKP. Sudah pernah kita bahas ya, terakhir view-nya masih bisa digunakan, teman-teman bisa cek video INKP terakhir aja. Saya pengen coba cek, kita cari yang ada spread. Kita bahas Alfamart dulu, yang hari ini lumayan turunnya 2%. Oke, bentuknya udah kurang enak nih Alfamart nih. Kita bahas aja. Hari ini Alfamart turun 2,09% dengan candle yang cukup solid dan volume yang kalau kita lihat sebenarnya kecil, tapi dia breakout ya, membesar dari volume kemarin, dan rata-ratanya agak kacau gara-gara kena rebalancing tanggal 16 September 2022. Terakhir Alfamart ini bottomnya di sini ya 1000, tuh dia naik udah satu bagger. Waktu itu masuk LQ45 dan dia udah menguat sampai sekarang 2200. Sempat ada divergen tapi masih berhasil higher high karena dia ada hidden bullish juga. Jadi ya saat ini dia masih dalam posisi uptrendnya. Nah, kalau kita lihat untuk uptrend pertama di sini terlihat sudah patah ya untuk si Alfamart. Artinya slope-nya sudah mulai melemah dari yang kemiringannya pertama anggap misalkan 30 derajat ya. Dia mulai miringnya melemah jadi berapa nih? Ya, misalkan anggap jadi 45 derajat lah. Artinya kan tren mulai melemah dari si Alfamart sampai akhirnya nanti dia jadi saham sideways dan akhirnya reversal menjadi saham downtrend. Nah, misalkan kayak gini. Ini ya, siklus marketnya ini uptrend, melemah, sideways, downtrend. Sama kalau mau saham reversal di bawah juga gitu. Turun kuat, melandai, sideways, baru kembali uptrend seperti itu. Nah, kita bahas saat ini kalau kita lihat si Alfamart ini sedang berada dalam area yang cukup kuat sebenarnya, dekat dengan swing high-nya ya di area uptrend line atas, dan terlihat ada reject yang cukup kuat juga dari Alfamart. Beberapa view bisa kita lihat, mungkin bisa pakai setup continuation juga. Misalkan di sini kita bikin penan ya, walaupun terlihat belum konfirmasi. Dan ya besok menentukan arah si Alfamart ini. Resiko kecil sebenarnya kalau mau digunakan ya setupnya. Mungkin stop loss di bawah sini, di bawah 2280 stop lossnya. Misalkan besok beli, lalu stop loss di bawah 2280, 2260 lah biar nggak terlalu mepet. Set, resiko 3%, 3,4, dan reward kalau view ini valid ya, kalau continuationnya berhasil. Nah, sampai ke sekitar sini berapa nih? 23%. Atau kalau kita pakai Fibonacci aja, nah target ke sini dulu 2560, itu sekitar 9%. Cukup menarik, 1/3 risk reward dari si Alfamart untuk setup continuation. Kalau continuation, konfirmasinya kapan Mas? Konfirmasinya adalah kalau dia breakout dari 2400. Saya rasa sudah cukup karena terlihat Alfamart sangat merespon 2400. Kalau break 2400 besok rebound ya, break 2400 saya rasa bagus. Tapi kalau misalkan besok Alfamart jebol dari low-nya ini 2320 ya, kalau jebol dari 230 saya rasa besar potensinya untuk uji 2290 sampai 2280, dan dia kalau jebol dari area tersebut bakal retracement ke area, nah ini ya, bisa ke 2090 bahkan sampai 2000 rupiah seperti itu. Nah, kita juga bisa tarik trend line untuk si Alfamart ya. Kalau misalkan kita pakai yang di sini,
Nih terlihat juga sudah patah. Jadi memang saat ini posisi sedang konsolidasi dan cenderung mengecil ya konsolidasinya, artinya terjadi kontraksi, tinggal tunggu breakout ataupun breakdown. Yang jelas itu batasi resiko break 2400 Alfamart bagus, jebol bawah dia bakal kurang oke. Kalau punya barang bawah bisa siap-siap trailing stop, kalau punya barang atas jangan lupa stop lossnya, karena kalau kita lihat tren Alfamart juga sudah mulai melemah nih ya. Ini juga, nah mungkin dia bisa sampai ke sini ya tadi 2100-an ini pas swing low-nya dia. Jadi itu batasi resiko, gunakan area-area tadi. Dilihat dalamnya, kalau kita cek dari bandarmologinya sebenarnya masih bagus Alfamart ini. Akumulasinya nggak ada keluar sama sekali, aseknya juga oke. Suatu yang wajar karena dia masuk LQ45 ya. Cuman memang harga sekarang setupnya agak tinggi, amannya itu gunakan stop loss tadi kalau mau dieksekusi. Dan ya sama, selalu batasi resiko. Untuk Alfamart, lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas MAPI yang dia kok kuat sendiri naik 7% ya. Karena memang sebenarnya TA nya juga sudah bagus MAPI ini dari terakhir kita bahas. Oke, hari ini MAPI naik 7,44% dengan candle yang cukup solid bahkan nggak ada shadow sama sekali dan volume yang sangat besar. Bagus dari segi volumenya. Terakhir kita bahas kalau nggak salah MAPI itu di sini ya, nih. 12 September atau 9 September saya lupa. Kalau nggak salah 12 September, lalu dia retracement dan akhirnya menguat naik sampai 1140, reject, turun, lalu sekarang menguat lagi. Kalau teman-teman ingat, jika waktu saya bahas 2240 itu area all time high-nya dia, jadi suatu yang wajar kalau ada penolakan dulu. Cuman ya kalau dia sampai berhasil breakout dari 1185, saya rasa itu bakal sangat bagus karena MAPI bermain di ketinggian atau all time high. Bahkan targetnya juga cukup bagus ya. Kalau kita tarik pakai uptrend line ini, ada target swing high dari si MAPI, yaitu kita bisa tarik dari sini. Nah, tuh sekitar 1140 sampai 1265, yang mana dia juga sudah kena target. Tapi kalau dia berhasil break dari 1185, kita bisa tarik dari yang sini. Nah, nih target dari si MAPI sekitar 1765. Ya ini masih on track dengan view terakhir sih MAPI ini. Kalau teman-teman ngikutin konten cuan-cuan saham ya. Tuh. Satu hal yang cukup menarik adalah support MAPI sudah naik dari yang sebelumnya supportnya di 950, sekarang supportnya sudah naik ke area 1025. Nih, di sini ada sebuah support yang cukup kuat 1025 sampai 1000, artinya resiko cukup tinggi. Cuma untuk support terdekat saya rasa sini bisa digunakan walaupun belum ada retest. Tuh ya, jadi belum valid sebenarnya, tapi ya ini bisa digunakan lah buat support. Another view, MAPI juga terlihat membentuk inverted head and shoulder, di mana di sini shoulder kiri, lalu ini head dan ini shoulder kanannya, dengan target kenaikan dari MAPI ada ke sini sekitar 1220. Seperti itu. Cuman yang jelas entry sekarang bukan area yang bagus karena dia sedang bertarung di area kuatnya dia. Kalau breakout jelas itu bakal cakep banget, tapi kalau gagal break berhati-hati dengan swing low-nya. Cuman kalau dilihat dari candle dan volume memang cukup menarik sih. Amannya saham kayak gini watchlistin dulu, tinggal cari setup yang bagus untuk entry dari si MAPI ini. Seperti itu. Support satunya di sini 1120, support 2-nya di sini 1070, lalu support 3-nya ada di 1000. Selama nggak jebol 1000 MAPI nggak jelek. Tapi kalau jebol 1000 dia bakal reversal menggunakan double top. Top 1, top 2 siap swing low karena dia habis swing high. Seperti itu. Jadi ya, batasi resiko, gunakan area-area tadi. Dilihat dalamnya akum juga cakep, TA juga cakep. Jadi saya rasa masih mendukung lah untuk view bullishnya dia. Bayarnya cuma 6, sellernya banyak banget, hampir 1:6 ya. Ya pas 1:6 sih. Dengan volumenya juga bagus-bagus. Bahkan kalau kita lihat HP dan MK ini cuma 87 juta sama 9 juta ya. Yang di atas 1 miliar 4 doang bayar hari ini. Bahkan yang di atas 10 miliar ya cuma KZ doang yang signifikan. Jadi hampir bisa kita lihat kalau yang beli cuma 1 ya, MAPI ini hari ini. Tuh, jadi ya batasi resiko, tinggal kita lihat uji area resistennya. Tuh untuk MAPI, lanjut coba kita cek yang dijualin asing dulu. Kita coba cek Arto sebenarnya masih sama ya view-nya, tapi pengen saya bahas aja. Saya takutnya ada teman-teman yang masih nyangkut di Arto dan belum rela cut loss atau belum exit atau bahkan baru beli. Itu memang kurang kurang bagus Arto. Oke, hari ini Arto ARB turun 6,5% dengan candle yang sangat solid dan volumenya terlihat breakout.
Ini juga masih on track dengan view terakhir ya, dimana Arto ini saham downtrend setelah dia berjaya di tahun 2021. Dia akhirnya reversal menggunakan double top dan membentuk sebuah downtrend channel. Nih, terakhir dia pullback sampai 11 ribuan, lalu setelah itu dia swing low lagi, dan ya terlihat dia sudah valid karena juga sudah breakdown lower low di 6.600. Terakhir saya toleransi 6.600 support terakhir dari Arto, tapi kalau dia jebol 6.600 memang semakin jelek view-nya karena dia lower low ya, jebol dari last low-nya di sini. Maka dari itu saya rasa untuk sekarang target dari Arto adalah 4.800 sampai 5.400. Kalau ada respon di sana bakalan menarik, tapi kalau belum ada respon lebih baik jangan ada karena ini saham downtrend. Apalagi downtrendnya juga cukup kuat. Kalau ditanya, lah dia kan udah turun dari 19.000 sampai 6.000 mas. Ya iya, tapi dia juga naik dari berapa nih? Bahkan sebelum red issue ya, dari 25 rupiah sampai 19.000. Seperti itu, tinggal sesuaikan time frame aja. Dan kalau menurut saya memang belum kelar ini Arto, amannya tunggu di area ini. Kalau dia ada konsol bagus cukup menarik untuk dipantau, tapi kalau tidak ada konsol bagus lebih baik batasi resiko. Untuk saat ini jelas tidak ada view bagus dari si Arto, jadi kalau ditanya saya rasa dia tinggal menunggu ke target koreksinya tuh. Tapi kalau ada rebound itu namanya pullback, karena yang turun juga nggak turun terus, yang naik juga nggak naik terus. Nah, kalau kita gunakan sebuah downtrend channel ya, kita bisa membuat secondary trend line atau minor trend line baru, di mana di sini adalah downtrend line-nya. Nah, terlihat dia bahkan menguat, jadi dia bisa membuat downtrend yang lebih kuat lagi, turunnya bakal lebih kuat seperti itu. Jadi ya batasi resiko, amannya nggak perlu trade di saham kayak gini dulu, karena ketika kita trade di saham uptrend tuh udah win rate-nya sudah 50%. Pahit-pahitnya kalau nyangkut bakalan kejemput kalau saham uptrend, tapi kalau saham downtrend, nah di average down terus nggak bakal kelar-kelar seperti itu. Jadi ya batasi resiko. Dilihat dalamnya terjadi distribusi juga, terlihat sangat distribusi ya. Waktu dia swing low ini sempat waktu naik ada akumulasi, tidak terlalu signifikan, tapi turun distribusi bahkan barangnya lebih banyak. Tuh cenderung dead cat bounce sih. Kalau dilihat dari track ke belakang waktu dia bullish, sebenarnya barang masih ada, cuman ya memang dalam posisi retracement. Amannya tunggu reda dulu, jangan jangan nangkep pisau jatuh, karena dia masih strong downtrend dari si Arto ini. Jadi ya batasi resiko. Untuk Arto lanjut coba kita cek si saya pengen bahas KLBF, yang kalau kemarin saya cek sih kayaknya dia udah breakout dari pattern besarnya, tapi ini kok baru koreksi. Siapa tahu bisa jadi setup yang bagus ya. Oke, hari ini KLBF turun 3,17% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga, artinya mengkonfirmasi candle hari ini. Dan terlihat ada sebuah bearish engulfing dari dua kali uji resistennya ya di area sekitar 1900. Terakhir kita bahas KLBF ini ketika dia breakout di sini. Saya lupa bulan-bulan September atau bahkan di sini saya lupa juga. Tuh, tapi pernah kita bahas ketika dia breakout 1730 dan sekarang baru kena 1900 rupiah. Suatu yang wajar karena itu adalah area all time high dari KLBF ya, di 1900 rupiah. All time high tahun 2015 kalau nggak salah ya, all time high. Correct me if I'm wrong. Sepertinya benar. Dan ya sedang diuji lagi, jadi wajar kalau misalkan dia koreksi. Nah, area yang perlu diperhatikan sekarang adalah 1800 sampai 1790, karena di situ adalah supportnya dia. Sebelumnya resisten, false breakout, akhirnya berhasil di break, di retest dan sekarang melemah lagi. KLBF juga ada sebuah low di 1790, di situ bisa jadikan stop loss maupun trailing stop. Kalau dia sampai jebol 1790, saya rasa dia bakal retrace sampai ke 1730. Itu area breakout dari konsolidasinya. Seperti itu. Tapi kalau kita main di time frame besar, misalkan kita pakai monthly ya, bigger view-nya KLBF ini sebenarnya cukup menarik, dimana dia kemarin berhasil breakout dari downtrendnya ya. Nih, kalau kita tarik garis kayak gini, nah ini kan terlihat sudah break ya downtrendnya, dan ya tinggal kita lihat retestnya. Kalau ada pullback di area retest atau reject di area retest tuh bakal cakep buat KLBF. Tapi kalau nggak ada ya batasi resiko, simpelnya gitu sih. Untuk sekarang support ada di sini 1800 sampai 1790 ya. Selama nggak jebol harusnya oke. Tapi kalau jebol siap-siap ke support selanjutnya di sekitar 1730 seperti itu. Dan sama pesannya, selalu batasi resiko. Dilihat dalamnya. Nah, hari ini KLBF terjadi distribusi
netral, normal, cuman kalau menurut saya ini lebih ke crossing bukan distribusi. Dilihat yang jualan 15M, yang beli juga 16M, jadi so far so good. Diikutin akumulasi kemarin juga masih oke. Bandar movement maupun bandar volumenya ya, kelihatan kalau terjadi akumulasi disertai uptrend yang kuat. Tuh, besok bisa lihat respon 1820 sampai 1790 apakah ada perlawanan atau enggak. Kalau misalkan ada perlawanan tuh bakal cakep, dia bisa sideways konsol dari 1900 sampai 1800. Tapi kalau dia jebol dari 1790 baru bakal mencari support selanjutnya. Jadi sama batasi resiko. Untuk LBF lanjut coba kita cek yang merah-merah hari ini. Pada kegocek bumi ya. Saya juga sempat hampir FOMO, cuman dia melanjutkan konten kemarin. Memang kemarin tuh candlenya udah jelek. Jadi kalau hari ini naik ya ada potensi itu namanya pullback. Dan ya hari ini bumi ARB. Jadi ya kalau teman-teman nyari view-nya bumi bisa cek video kemarin aja. Itu masih valid dan bisa digunakan. Tuh. Nah, saya pengen bahas Goto aja. Yang hari ini baru start breakdown. Goto ini salah satu menu swing. Sempat beberapa kali buat TikTok, cuman saat ini view-nya sudah gagal ya, karena dia juga sudah jebol low dari 234. Oke, hari ini Goto turun 5,79% dengan candle yang solid dan volume yang breakout juga. Kalau kita bandingkan ke belakang sebenarnya volume koreksinya kecil-kecil, cuman ya hari ini terlihat breakout karena lebih besar daripada kemarin. Candlenya solid, tidak ada perlawanan sama sekali dan juga baru lower low. Terakhir setup dari Goto ini kita pakai setup retracement. Waktu itu pakai yang ini ya arithmetic. Dia perlawanan dari downtrend line garis warna biru ini, reject dari 234, menguat sampai 276. Cuman 276 ternyata sudah valid jadi resist yang sebelumnya jadi support. Saya kira bakal bikin kaki kedua, tapi ternyata enggak, rejectnya masih kuat dan melemah sampai sekarang di 228 seperti itu. Nah, simbolnya untuk Goto naik supportnya dari 220 ya. Itu bakal jadi pemberhentian Goto. Selain ada Fibo 786, ada juga downtrend line. Maka dari itu kalau ada perlawanan di sana itu bakal menarik. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya lebih baik batasi resiko aja. Seperti itu. Pantauan selanjutnya nih 218 ya untuk Goto. Yang ini juga bakal jadi mesin koreksinya IHSG melihat dia breakdown hari ini. Maka dari itu saya rasa Goto masih bisa melanjutkan koreksi untuk besok. Tuh, tinggal dipantau di 218 apakah ada perlawanan atau enggak. Kalau misalkan ada perlawanan itu cakep, tapi kalau enggak ada ya lebih baik batasi resiko dulu. Seperti itu. Bakal menarik kalau dipantau di 218. Tinggal kita lihat ada rejectnya atau enggak. Dan ya memang saat ini walaupun Goto posisinya kalau saya lihat ya, kalau menurut saya ini baru retracement karena volume koreksinya kecil-kecil dibandingkan dengan naiknya yang kuat ya, naiknya cepat. Ini ibaratkan kan belinya pendek ya, lalu jualannya kecil-kecil. Ini sedang dalam fase retracement kalau menurut saya. Jadi sebenarnya ada kesempatan untuk buy. Tapi kalau dia jebol 182 ya kukut. Karena dia lower low, jadi saham downtrend di time frame yang lebih besar. Cuman kalau saat ini memang dia masih berada dalam sebuah posisi downtrend. Jadi ya untuk reversal butuh drama yang cukup kuat. Seperti itu. Untuk area sekarang perhatikan 218 dulu. Kalau ada reject tuh bagus. Tapi kalau nggak ada ya masukin watchlist. Untuk TA-nya kita cek dalamnya distribusinya masih cukup kuat juga untuk Goto ya, karena dia juga betanya hampir 1 ya, penggeraknya IHSG. Terus juga sektor yang cukup agresif, jadi terdampak suku bunga yang cukup kuat. Memang disayangkan kemarin setup reversalnya gagal, cuman dia market selalu benar. Jadi ya kita lihat di support selanjutnya apakah ada perlawanan atau enggak, dan pesannya sama, selalu batasi resiko. Untuk Goto lanjut coba kita cek. Saya pengen masuk ke yang hijau-hijau, cari perwakilan hijau-hijau. Ini agak lucu nih, BRPT sama Akra jalan bareng karena itu berlawanan ya. SMGR juga sama batubara jalan bareng. Banyak anomali hari ini. Saya pengen bahas BRPT-nya aja, yang ini juga salah satu menu swing dan sebenarnya belum gagal karena stop loss-nya di bawah 770, closing di bawah 770. Jadi kita bahas. Oke. Hari ini BRPT naik 4,43% dengan candle yang solid, cukup solid dan volume yang sangat besar. Cukup menarik, dimana terakhir kita bahas di sini Goto ini waktu dia reversal naik. Cuman ya saya bilang kalau dia belum berhasil break 870 atau belum break 880 itu belum ada konfirmasi, masih rebound juga.
seperti itu. Cuman satu hal yang bisa kita lihat ya untuk BRPT saat ini, dia sebenarnya trennya sudah mulai melemah. Downtrendnya ini dari yang pertama kemiringannya seperti ini ya, sekarang kemiringan downtrendnya BRPT kan seperti ini. Nah tuh mulai landai lah, mulai melandai, artinya kan tekanan jual mulai melemah. Seperti yang saya bilang tadi di yang kita bahas pertama ya, dari yang pergerakan kuat, melandai, sideways, baru akhirnya reversal. Nah ini kalau saya rasa BRPT ini juga sudah dari penurunan kuat, mulai melandai, nanti dia tinggal sideways pada strukturnya, baru akhirnya valid reversal. Kalau dari katalis sebenarnya belum cukup bagus ya, karena memang BRPT ini kan lawannya minyak, jadi memang masih belum begitu bagus katalisnya. Cuman kalau dari price action sebenarnya sudah terlihat ada transaksi besar di bawah ini. Tuh, tinggal amannya kita tunggu konfirmasinya aja, seperti itu. Nah, konfirmasinya saya rasa bisa didapatkan besok ya. Itu di area 830, dimana sebelumnya dia reject di sana. Kalau dia break dari 830 itu bakal cakep, karena artinya dia sudah mulai higher high. Ada sebuah cup and handle dan targetnya ke sekitar 870, seperti itu. Amannya di market kayak gini jangan buy on breakout dulu. Kalau dia besok break 830 naik ke 870 ya dipantau dulu aja. Kalau ada retracement baru mulai buy on weakness lagi. Mungkin nanti bakal jadi inverted head and shoulder. Ini ya, ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini baru bikin shoulder kanan. Masuk ketika shoulder kanan tuh bakal lebih bagus daripada kejar atas di market seperti ini. Apalagi juga tinggal pendek ya, 825 sampai 870 doang. Tuh, amannya batasi resiko karena dia juga masih banyak downtrendnya ya. Belum ada konfirmasi juga, seperti itu. Sebelum 870, area yang perlu diuji adalah 850, 845. Dia kena resisten di sini, resisten klasik ya. Juga ditambah dengan downtrend line. Kalau break ini bakal cakep karena dia selanjutnya bakal uji 870. Dan kalau break 870 baru bagus karena dia mulai break high dan siap swing high, seperti itu. Dilihat dalamnya, hari ini akumulasinya cakep. Setelah kemarin akumulasi, distribusi mulai dikumpulin lagi tuh. Walaupun bawahnya kurang bagus ya, maka dari itu lebih baik biarkan dia konsol dulu menentukan arahnya. Support terdekat 790, toleransi akhir 770. Selama tidak jebol 70, 770 atau closing di bawah 770, saya rasa BRPT masih oke kalau mau dijalankan plannya. Tapi kalau dia jebol 770, worst case scenario dia lanjut ke 700 rupiah, seperti itu. Kalau bisa ada breakout 830, pantau 845 sampai 850. Kalau ada breakout dari 850, tinggal ke resisten selanjutnya di area 870. Dilihat dari volumenya bagus, candlenya juga bagus, ada potensi besok uji 850, tinggal dia break atau tidak. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko, seperti itu. Oke, itu konten hari ini. Semoga bermanfaat. Uploadnya juga agak malam, semoga kemalaman. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.